lagi. Anak Abah suka banget menyebarkan berita hoax. Kali ini datang dari anak Abah bernama Rudis Roy. Hoax lagi. Hoax kali ini datangnya dari Barisan Akal Sehat. Kita baca captionnya ya guys. Presiden Jokowi wajib hadir ke MK agar berbantah. Abah demen banget sebar hoax. Nih, hikmah elok shop. Katanya pidato Presiden China, dia meminta Kalimantan untuk menebus Anak Abah itu selain mereka anarkis, songong, dan merasa benar sendiri, mereka juga hobi membuat berita hoax. Dan berita hoax yang mereka buat itu sangat berbahaya pastinya apabila ada orang yang menerima informasi itu tanpa mencari tahu kebenaran dari informasi itu. Dampaknya apa? Muncullah opini-opini negatif yang pastinya merugikan pihak tersebut. Maka dari itu kita harus mencari berita yang asli dari sumber-sumber yang memang sudah resmi dan terdaftar, bukan dari akun hoax. Berikut ada 3 berita hoax yang diduga karya anak Abah untuk menjatuhkan paslon 02 yang dibongkar oleh akun TikTok atas nama Pecel Lele. Yang pastinya anak Jenderal satu ini akunnya sudah di-follow Gerindra. anak Abah lagi, anak Abah lagi. Anak Abah suka banget menyebarkan berita hoax. Kali ini datang dari anak Abah bernama Rudis Roydis, whatever lah ya itu ya. Kita lihat postingannya ya. Ini dia postingan dari Rudis. Apakah rezim pendukung 02 mulai menculik aktivis? Wow, minta penjelasannya nih. Kenapa kok oknum polisi mendatangi rumah-rumah aktivis yang melakukan aksi-aksi? Intimidasi apa lagi ini? Emang ya anak Abah suka banget yang namanya fitnah. Yuk kita lihat faktanya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu komentar-komentar yang ada di postingan ini. Yuk. Semoga Allah melindungi para aktivis pejuang demokrasi. Viralkan, kawal terus, videokan dan viralkan. Nah lo kenapa lagi? Maklumlah penculik aktivis lagi pingin berkuasa. Panik woi. Astagfirullahalazim. Kita lihat aja ntar. Viralkan. Up. Tim hukum Amin tolong bantu. Mirip kayak kita dulu tahun 96-98 setiap habis rapat malam ada yang ngikutin. Takut banget loh. Ada lagi. Pak Anies Rashid Baswedan, Abah bantu relawanmu. Tuh, Abah, Pak Anies, tolong Pak, dibantu Pak. Yuk Pak, bisa yuk. Tolong dikasih tahu juga nih ya. Anak-anak Abah jangan pada suka sebar-sebar hoax ya. Karena video itu sebenarnya adalah video tahun 2022 dan faktanya tidak seperti yang kalian tulis itu. Oke, Rudis, nih ingat baik-baik ya. Videonya saya sertakan. Dan untuk anak-anak Abah yang lain, ayo stop yang namanya nyebarin berita hoax ya. Malu nggak? Anak-anak Abah masih punya rasa malu nggak? Punya kan? Malu dong. Yang penting sekarang kooperatif. Nah, kita nanti mintain keterangan. Gila nggak? Polisi telah menangkap Jafar Sodik, terduga pelaku pengeroyokan terhadap AKP Rudi Wira saat demo 11 April kemarin. Jafar Sodik dijemput aparat dari Polda Metro Jaya di kediamannya pada Kamis 14 April malam. Mengetahui anaknya ditangkap, Ibunda Jafar Sodik menangis histeris. Dalam video, Ibunda Jafar tampak kaget kedatangan sejumlah aparat polisi di rumahnya. Kala itu Jafar dijemput 3 petugas kepolisian dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tampak pula sang ayah yang menyaksikan anaknya dijemput polisi sambil sesekali menenangkan Ibunda Jafar yang shock. Jafar Sodik yang tengah duduk di sofa juga tampak bingung ketika diminta ikut ke kantor polisi. Dikutip dari tribunnews.com, polisi juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapat surat perintah penangkapan Jafar. Penangkapan ini terkait aksi demo di gedung DPR yang mengakibatkan AKP Rudi Wira terluka. Anjir, berita lama dong, langsung dipotong, langsung dikasih narasi atau dikasih judul berbeda dan memojokkan paslon 02. Gila gak tuh anak Abah?
Oke, lanjut. Hoax kali ini datangnya dari Barisan Akal Sehat. Kita baca captionnya ya guys. Presiden Jokowi wajib hadir ke MK agar berbantah-bantahan dengan 01 dan 03. Di situ akan clear ya. Terus ini ada videonya Bapak Jokowi yang sudah dipotong ya. Dan ini ditutupi dengan artikel berita seperti ini, ada fotonya Mas Gibran, ada ini ya. Dibuat sedemikian rupa dan di dalam video ini dia motong video Pak Jokowi yang ini, bentar. Jadi kalau mengarahkan nggak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe juga nggak apa-apa. Karena kan di keluarga kita sendiri kan. Saya bingung dan benar-benar. Nah, kalau kalian mau lihat video fullnya, ke akunnya aja ya. Jadi intinya video Pak Jokowi yang ini yang dipotong oleh Barisan Akal Sehat ini ya. Ini adalah video Pak Jokowi pada saat berpidato dalam acara Rakernas HIPMI yang ke-18 ya. Jadi beliau ini sedang memberi arahan, ngomongin cawe-cawe. Itu soal HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya. Gak ada kaitannya di situ. Bapak nggak membicarakan politik, tidak membicarakan Mas Gibran, nggak ada. Jadi kaitannya apa sama MK ya? Ya udah, nggak usah lama-lama. Kita lihat aja video aslinya ya guys ya. Yuk. Jadi tadi kalau Pak Ketua Umum menyampaikan minta arahan Presiden, kalau saya mengarahkan nggak salah. Karena saya masih kategori tadi Pak Latif menyampaikan saya, loh Bapak itu masuk kategori senior HIPMI. Jadi kalau mengarahkan nggak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe juga nggak apa-apa. Nah, mental gak tuh anak abah? Karena kan di keluarga kita sendiri. Anak abah demen banget sebar hoax. Nih, Hikmah Elok Shop. Katanya pidato Presiden China, dia meminta Kalimantan untuk menebus utang Jokowi. Ayo 02, patungan tuh buat bayar utang junjungan lo. Gini ya, kamu tuh ngeditnya bagus banget, sempurna itu gitu. Jadi kayaknya nih yang ngedit film Marvel perlu belajar ya buat gimana caranya ngedit sempurna ini gitu sama si Hikmah Elok Shop ini. Dan kalau kata kalian, yuk cek fakta dan data. Hayo kita cek faktanya seperti apa. Nah ini ya, disinformasi video pidato Xi Jinping, bener nggak sih? Xi Jinping pokoknya lah ya, minta Pulau Kalimantan sebagai jaminan utang Indonesia tuh. Disinformasi dari Kominfo. Kominfo lo yang asli. Lanjut nih, dari hasil penelusuran tim cek fakta Medcom, klaim video Xi Jinping minta Pulau Kalimantan sebagai jaminan hutang adalah salah. Faktanya video Xi Jinping tersebut adalah momen saat kunjungan ke Indonesia pada Oktober 2013 di masa pemerintahan SBY. Gila, berita lama ini. Kan, malu nggak sih? Malu dong. Malu nggak? Wah, malu dong. Nih video aslinya aku sertakan sekalian ya. Presiden China Xi Jinping menyampaikan pidato di depan anggota DPR RI. Xi Jinping menguraikan visi China untuk mempromosikan hubungan bilateral dan China se-ASEAN, serta konsep pembangunan China yang damai. Kehadiran Xi Jinping di DPR menjadi sejarah baru sebagai pemimpin asing pertama yang berpidato di DPR RI. Presiden Xi Jinping menegaskan akan membawa hubungan bilateral China-Indonesia ke kemitraan strategis yang lebih komprehensif. Ia juga mengatakan China melakukan usaha besar untuk membantu Indonesia selama gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 silam. Itu adalah bantuan terbesar luar negeri sejak berdirinya Republik Rakyat China. Presiden China melakukan kunjungan 2 hari ke Indonesia yang menjadi kunjungan pertama Xi Jinping ke ASEAN. 这次访问期间，我同苏西洛总统共同宣布，将中国和印尼关系提升为全面战略伙伴关系，为的是让两国关系继往开来，全面深入发展，是目前东南亚最长的跨海大桥。印度尼西亚人民常讲，金钱易得，
朋友难求。中国政府立即启动应急机制，当天就宣布向包括印尼在内的受灾国提供援助，开展了新中国成立以来最大规模的一次对外救援。 Gila gak tuh anak-anaknya Abah? Berita lama mereka olah menjadi berita hoax dengan kasih judul dan narasi yang berbeda ya. Buset. Gimana kalian nanti mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di akhirat nanti gitu? Karena ini kan sama saja dengan memfitnah gitu kan. Ngeri ya. Sampai segininya kalian, tujuan kalian untuk memenangkan junjunan kalian sampai kalian berani membuat berita-berita hoax, dan ini ada pidananya loh, hati-hati ya. Dan ini dampaknya itu sangat merugikan sekali apabila yang menerima informasi ini menelan bulat-bulat tuh, khususnya emak-emak ya. Emak-emak tuh biasanya langsung saja kasih opini. Tuh kan ini gini. Kalau lihat berita tuh mereka tanpa melihat berita aslinya. Rata-rata emak-emak kebanyakan gitu ya. Makanya hati-hati yang bikin berita hoax ya. Kalau sampai apalagi kalau berita hoaxnya itu sampai tercium oleh aparat atau pemerintah, bahaya loh itu. Kalian bisa dipanggil loh ya ke kantor polisi untuk memberikan klarifikasi mengenai video tersebut atau berita tersebut. Dan ini Mbak Pecel Lele hebat banget. Dia selalu menemukan berita-berita atau bukti-bukti yang akurat sekali untuk menepis semua berita-berita hoax yang merugikan paslon 02. Anak jenderal gitu loh, jangan main-main ya. Apa gak kena mental kalian? Nah mungkin sekian, Ujang ucapkan terima kasih sudah mampir. Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.